Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, semoga semuanya selalu sehat ya. Amin. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang animalia atau tentang pengelompokan hewan. Nah, sebelum kita masuk ke materi juga, Ibu mau supaya pada saat pembelajaran kita nanti itu dapat saling bertanggung jawab antara sesama teman ya. Jadi pada saat nanti berdiskusi, apabila Ibu kasih tugas untuk kalian diskusi, semoga semuanya itu aktif dalam berdiskusi. Siap? Siap, Bu. Ya, pagi hari ini kita belajar tentang animalia. Animalia itu tadi kan adalah pengelompokan hewan. Nah, terus di animalia ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama ada Vertebrata. ya, pintar sekali. Yang pertama ada vertebrata. Dan yang kedua ada Invertebrata. Vertebrata. Nah, vertebrata ini merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan kalau invertebrata berarti kebalikan dari vertebrata tersebut, yaitu hewan yang memiliki dan tidak memiliki tulang belakang. Jangan sampai kebalik ya. Nah, terus di vertebrata sendiri itu juga dibagi ke dalam 5 kelas, yaitu ada kelas Pisces, ada kelas amfibi, kelas aves, kelas mamalia, dan juga reptil. Nah, kalau yang invertebrata ini terbagi ke dalam beberapa filum, yaitu ada filum Echinodermata, ada filum Porifera, ada juga filum Platyhelminthes dan juga Nematalminthes. Nah, kita bahasnya tidak secara keseluruhan. Di sini Ibu akan memberikan 2 contoh saja. Tetapi sebelum masuk ke contoh-contoh antara invertebrata dan vertebrata ini, kita akan membahas dulu tentang ciri-ciri secara umum dari animalia tersebut. Jadi ciri-ciri umumnya dari animalia itu yang pertama adalah merupakan hewan multiseluler. Nah, yang kedua itu ada bersifat heterotrof. Yang ketiga yaitu memiliki otot sebagai alat penggerak. Dan yang keempat itu tidak memiliki sel inti. Yang kelima, reproduksinya seksual. Nah, jadi ciri umum dari animalia ini ada 4, yaitu yang pertama merupakan hewan yang multiseluler. Nah, multiseluler itu artinya adalah
Ada yang tahu? Bersel banyak. Iya, pintar sekali. Terus yang kedua adalah bersifat heterotrof. Heterotrof ini berarti tidak dapat membuat makanannya sendiri. Berbeda dengan tumbuhan. Kalau tumbuhan itu dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya atau caranya dengan berfotosintesis. Terus yang ketiga itu memiliki otot sebagai alat penggerak. Nah, kalau pada tumbuhan apakah ada otot? Tidak. Tidak kan? Ya. Jadi yang memiliki otot itu hanya ada pada hewan atau animalia ini. Terus yang keempat itu ada tidak memiliki dinding sel. Jadi ketika kita belajar mengenai sel, bedanya sel tumbuhan sama sel hewan, berarti sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel hewan tidak Memiliki dinding sel. Ya, pintar. Terus untuk yang kelima ini reproduksinya. Nah, reproduksinya itu ada dua, ada yang seksual dan juga ada yang aseksual. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Belum ya, berarti bisa paham ya sampai di sini. Paham. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan tentang yang vertebrata tadi. Nah, vertebrata tadi kan dibagi ada beberapa kelas. Nah, salah satunya itu ada yang pertama tadi kan Pisces. Contoh dari Pisces ini apa? Ikan. Iya, pintar sekali. Ikan. Contoh vertebrata. Ikan. Yang kedua, kelas kedua itu ada amfibi. Contoh amfibi adalah kata. Iya, pintar sekali. Ternyata sudah pada tahu ya tentang materi ini ya. Alhamdulillah tahu, Bu. Iya. Yang ketiga ada reptil. Itu adalah contohnya seperti ular atau buaya. Ular dan buaya. Terus berikut ada aves. Contohnya burung Dan unggas. Atau unggas. Dan terakhir yang paling tinggi itu adalah Iya. mamalia. Contohnya seperti sapi, harimau, kerbau. Ya, ini ya contoh dari vertebrata. Nah, ada yang bisa berikan contoh bentuk tubuh dari Pisces itu seperti apa? Ada yang tahu? Ikan. Ciri bentuk tubuhnya seperti apa? Memiliki sisik, iya. Terus kalau katak masuk ke amfibi itu karena dia bisa hidup di dua tempat, di air dan di darat. Terus reptil ini ular dan buaya karena memiliki sisik. Oh, enggak, tadi yang Pisces itu karena bernafas menggunakan insa. Nah, nanti yang memiliki sisik itu yang di reptil sama buaya sama ular. Terus yang aves ini burung karena memiliki Sayap. ya sayap dan memiliki kantong udara ya. Nah, terus atau bulu, kantong udara dan bulu. Terus mamalia ini sapi, harimau. Nah, mamalia ini ciri khusus atau ciri khasnya itu memiliki glandula mamae, yaitu menyusui. Nah, terus yang kedua itu ada contoh invertebrata. Contoh invertebrata, Ibu ambil dua contoh saja, yaitu filum
Nah, contoh dua ini yaitu filum Platyhelminthes dan filum mollusca. Platyhelminthes contohnya adalah cacing, pipi. Sedangkan mollusca contohnya adalah udang, kepiting. Sampai di sini bisa paham? Bisa, Bu. Ya, baik ya. Jadi sampai di sini Ibu rasa bisa. Terus nanti bentuk tubuhnya itu atau bentuk simetri tubuhnya itu ada yang bilateral sama simetri bilateral. Nah, Ibu ada gambar. Ini contohnya ya, katak yang masuk ke amfibi ya. Katak masuk ke kelas amfibi. Ini bereproduksi dengan cara bertelur. Ya, sedangkan kalau mamalia contohnya seperti gajah ini, cara bereproduksinya yaitu dengan cara beranak. Ya, beranak ya. Jadi sudah bisa ya. Bisa Bu, bisa membedakan antara hewan invertebrata dan juga vertebrata. Ya. Jadi Ibu akan memberikan kalian LKS dan modul untuk menjawab pertanyaan Ibu. Dijawab ya pertanyaan Ibu. 5 menit ya. Jika ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Baik, saya akan mempresentasikan tugas yang dikasih oleh guru. Yang pertama yaitu filum Echinodermata yang memiliki ciri-ciri hewan berkulit duri, hewan tripoblastik, selomata dengan simetri bilateral, permukaan tubuh berduri, hidup bebas di dasar laut. Nah, Dan itu yang tadi yang invertebrata kan? Ya. Kalau yang vertebrata punya? Kalau yang vertebrata punya mamalia memiliki ciri-ciri mamalia memiliki mamae gland atau kelenjar susu atau biasa menyusui dan rambut yang menutupi permukaan tubuh. Sudah Bu. Ya. Beri tepuk tangan untuk Juliani ya. Silakan duduk dulu. Terima kasih Mbak Juliani. Sama Bu. Mari kita simpulkan bersama-sama ya. Jadi dari pembelajaran yang kita dapat hari ini itu tentang animalia. Animalia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada vertebrata dan invertebrata. Nah, vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang, sedangkan invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, terus vertebrata itu dibagi juga menjadi beberapa kelas, yaitu ada Pisces, amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Sedangkan kalau untuk invertebrata yaitu ada contohnya dua Ibu ambil, yaitu Platyhelminthes dan Nematheliminthes. Nah, untuk dan mollusca. Nah, terus untuk simetri tubuhnya itu ada yang bilateral dan ada yang simetri lateral. Nah, terus yang berikutnya itu ada ciri-ciri umumnya itu tadi ini ya. Ciri-ciri umum dari animalia yaitu merupakan hewan multiseluler atau bersifat banyak, bersifat autotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri, memiliki otot sebagai penggerak, tidak memiliki jenis sel, dan reproduksinya ada dua, yaitu secara seksual dan aseksual. Nah, untuk itu Ibu rasa sudah cukup ya? Ya. Nah, jadi untuk
sebelum Ibu mengakhiri tugas pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas. Dicatat ya tugasnya. Tugasnya itu silakan gambar hewan vertebrata dan invertebrata masing-masing 2 gambar ya. Digambar. Terus dikasih keterangannya itu adalah ciri-ciri. Ciri-ciri di sampingnya itu adalah ciri-ciri, termasuk habitat dan reproduksinya. Dikumpulkan minggu depan ya. Ya Bu. Sudah tidak ada pertanyaan ini? Tidak ada. Ya udah. Berarti kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, kalau Ibu ada salah, Ibu mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.